Sabda Nabi SAW, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari jamaah. Nah, ini pernah kita singgung ya. Kata-kata al-jamaah di dalam hadis itu punya dua makna. Tidak ada yang ketiga. Hanya dua maknanya. Yang pertama, jamaah alal haq, yaitu jamaah yang berada di atas kebenaran, yaitu mereka yang berada di atas pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan generasi setelahnya, yaitu jamaah yang berada di atas manhaj salaf. Nah, itu mereka disebut berjamaah. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan, al-jamaah man wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah siapa saja yang berada di atas al-haq meskipun kau seorang diri. Kau seorang diri di satu negeri. Kau berada di atas kebenaran bersama para sahabat. Pemahamanmu mencocoki pemahaman para sahabat. Sedangkan manusia yang ada di sekelilingmu, mereka semuanya tidak mengikuti pemahaman para sahabat, maka kau itu yang disebut jamaah, sedangkan manusia yang lain tidak disebut sebagai al-jamaah. Ini pemahaman yang pertama, ya, jamaah di atas al-haq. Kemudian jamaah yang kedua itu adalah jamaah alal imam, yaitu sekelompok manusia yang dipimpin oleh satu imam muslim yang sah. Nah, hadis ini maksudnya adalah jamaah yang nomor dua tadi, pemahaman yang kedua. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah muslimin yang berada di bawah kepemimpinan yang sah, ai kharaja anil jamaah alladzina tafaqu ala ta'ati imamin intadama bihi syamluhum wajtama'at bihi kalimatuhum wa hatahum min an aduwihim. Ya, barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin yang mereka telah sepakat di atas kepemimpinan satu imam, sepakat untuk taat kepada satu imam, yang imam inilah yang mengatur, ya, persatuan kaum muslimin. Mereka semua sepakat di atas satu kalimat, ya, dan pemimpin tersebut itu menjaga kaum muslimin dari musuh-musuh. Maka barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin ini, maka kemudian matinya adalah mati jahiliyah. Ini jangan disalahpahami, mati jahiliyah ini adalah matinya kafir, tidak. Ya, tapi mati jahiliyah ini adalah sifat yang buruk dari Nabi SAW. Ya, ancaman dari Nabi SAW bahwa matinya itu dalam keadaan menanggung dosa besar. Ya, sekali lagi bukan mati dalam keadaan kafir, tidak. Wa qala al-allamah asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, berkata al-allamah asy-Syaukani, ya, Muhammad ibn Ali asy-Syaukani rahimahullah, fi syarhi qauli sahibil azhar wala yasihul imaman, wala yasihu imaman. Beliau ketika mengomentari ucapan yang mengatakan tidak sah dua imam, ya, tidak sah dua imam. Kan ada sebagian orang atau ada sebagian yang mungkin berpikiran, Ustadz, kalau misalnya tadi Ustadz bilang boleh untuk kaum muslimin dipimpin oleh banyak imam di masing-masing negeri, nah itu kan bukannya berbenturan dengan sabda Nabi yang mengatakan tidak boleh ada dua imam, tidak boleh ada dua pemimpin. Nah, kalau sekarang ini berapa pemimpinnya nih? Saudi ada pemimpin, ya, kemudian di Indonesia ada pemimpin, ya, kemudian di Yordan ada pemimpin, ya, banyak di negeri-negeri kaum muslimin pemimpin, bukan cuma dua saja. Maka apakah pemimpin-pemimpin itu kan tidak sah berarti kalau berdasarkan hadits Nabi SAW. Ya, salah satunya Nabi mengatakan idza bu'i alil khalifatain faqtulu akhirahuma. Apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuh yang terakhir itu. Ini bagi pemerintah kaum muslimin. Nah, bagaimana menjamakkan dua hal ini? Di sini beliau menukilkan belum ya. Ya. Di sini beliau menukilkan ucapan Imam Asy-Syaukani. Wa amma ba'da intisyaril Islam wa tisa'i ruq'atihi wa taba'udi atrafihi fa ma'lumun annahu qad sara fi kulli qutrin aw aqtarin al-wilayatu ila imamin aw sultan. Kata beliau, setelah Islam ini tersebar. Jadi dulu di zaman Nabi Islam berpusat di Madinah. Kemudian setelah zaman sahabat Abu Bakar, Umar, itu terus ekspansi. Ya, banyak futuhat. Ya, perluasan-perluasan, menaklukkan Syam, ya, menaklukkan Persia dan lain sebagainya, banyak perluasan. Ya, sampai pada zaman sekarang itu terus meluas area-area kaum muslimin. Dan yang jadi masalah,
area-area teritori kaum muslimin itu saling berjauhan antara yang satu dengan yang lain. Kita di Indonesia berjauhan teritori dengan saudara kita yang ada di Hijaz, yang di Jazirah Arab. Itu sangat berjauhan sekali. Maka dimaklumi kalau memang kondisinya seperti ini, maka setiap wilayah teritori itu punya pemimpin masing-masing. Itu hal yang dimaklumi sudah. Wa fil qutril akhar kadzalik. Dan di negeri yang lain juga punya pemimpin. Wala yan'aqidu li ba'dihim amrun wala nahyun fi qutril akhar wa aqtarihi allati raja'at ila wilayatihi. Dan aturan-aturan yang diberlakukan di satu negeri itu tidak berlaku di negeri yang lain. Nah, itu boleh ya kayak gitu. Aturan yang ada di Indonesia itu nggak berlaku bagi yang ada di Saudi. Demikian juga aturan yang ada di Saudi itu tidak berlaku bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Itu perkara yang dimaklumi sudah. Ya, memang dalam kondisi ittirar. Faktanya, realitanya memang kaum muslimin berjauhan antara negeri yang satu dengan negeri yang lain. Mau diapakan lagi, realitanya memang seperti itu. Maka ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW yang melarang dibaiat dua imam. Yang dilarang dibaiat dua imam yaitu apabila di satu teritori tersebut itu dibaiat imam yang lain. Seperti Abu Bakar al-Baghdadi al-Khariji, imamnya ISIS. Ya, mereka membaiat imam tapi di dalam negara yang sudah ada imamnya. Ya, ini tidak sah. Dalam hukum Islam, pemimpin berhak untuk membunuh orang ini. Ya, pemimpin yang sudah sah sebelumnya itu berhak untuk membunuh khalifah jadi-jadian itu tadi. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Fala ba'sa bi ta'addudil a'immah was-salatin. Kata Imam Asy-Syaukani, maka tidak mengapa dengan banyaknya pemimpin, ya, dengan banyaknya penguasa, ya, di tengah kondisi yang memang mengharuskan pemimpin itu banyak karena negeri kaum muslimin saling berjauhan, tidak mengapa, kata beliau. Wa yajibut ta'ah li kulli wahidin minhum ba'dal bai'ati lahu ala ahli al-qutri alladhi yanfudhu fihi awamiruhu wa nawahihi wa kadzalika sahibul qutril akhar. Yang wajib bagi rakyat adalah mentaati setiap pemimpin setelah membaiatnya, itu wajib ditaati dari masing-masing penduduk wilayah-wilayah tersebut. Nah, kita hidup di Indonesia, ya, teritorinya teritori Indonesia, maka wajib yang kita taati adalah presiden. Ya, sedangkan yang di teritori Malaysia itu wajib mentaati presidennya. Yang di teritori Brunei wajib mentaati penguasanya. Yang di Turki wajib mentaati penguasanya. Yang di Emirat, yang di Yordan, yang di Saudi, yang di Yaman, ya, masing-masing negeri kaum muslimin wajib untuk mentaati pemimpinnya masing-masing.